Baik, saya akan masuk, tentu Sa'ad bin Abi Waqqas punya beberapa orang istri yang berlalu dalam hidup beliau, dan beliau yang saya dapat berita atau informasi adalah memiliki kurang lebih 36 orang anak, gitu kan. Dan yang menonjol sekali adalah Ishaq, Mus'ab, ada Aisyah, ada 3 orang ini yang sering atau masih ada disebutkan nama-nama mereka di dalam hadis atau di dalam kisah-kisah, ya, di dalam kisah-kisah. Dan beliau diberikan julukan Abu Ishaq karena anaknya yang pertama bernama Ishaq. Kita masuk ke manaqib. Manaqib itu kelebihan. Ya, apa sih kelebihan-kelebihan beliau secara pribadi yang akhirnya menonjol dan itu menjadi bagian hal yang harus diketahui di kaum muslimin. Yang pertama, beliau termasuk 10 orang pertama masuk Islam, dan ini sebuah kelebihan tersendiri. Ya, karena memang orang yang pertama masuk Islam itu adalah orang-orang yang menjadi pentolan-pentolan Islam tentunya, ya. Karena mereka akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana. Yang kedua, beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Sebagaimana hadis yang hampir setiap bulan kalau tabligh akbar kita sebutkan. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis sahih, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga. Kemudian beliau mengatakan Abdurrahman di surga dan Sa'ad di surga. Sa'ad bin Abi Waqqas disebutkan satu dari 10 yang dijamin masuk surga itu. Kemudian turun firman Allah surah Al-Ankabut. Ini kelebihan yang ketiga. Tadi surah Al-Ankabut ayat 8. Waktu ibunya boikot mogok makan, maka kemudian dia tidak patuhi dengan yang dia mengatakan, ibu kalau kau punya 1000 nyawa pun aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Maka turun surah Al-Ankabut kepada beliau. Kemudian yang keempat, beliau paman Nabi Muhammad SAW, terhitung punya kerabat. Sebagaimana tadi sudah saya sebutkan juga hadisnya, waktu beliau sedang lewat kata Nabi SAW, "Hadza khali falyurini imru'un khalah." Ya, ini adalah paman saya dari ibu saya, maka boleh siapa saja mau memperkenalkan pamannya kepada saya. Kemudian yang kelima adalah beliau orang yang mendapatkan doa Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini ada dua hal yang menonjol dari doa Nabi SAW kepada Sa'ad. Yang pertama itu kesembuhannya. Jadi waktu di Mekah beliau sempat sakit, ya, sakit parah, dan orang-orang berpikir dia akan meninggal dunia. Ini waktu masih sebelum hijrah ke Madinah, masih tinggal di Mekah. Dan keluarlah hadis Bukhari tentang wasiat meninggalkan harta buat anak. Waktu itu kebetulan dia punya anak baru satu di Mekah dan perempuan, dan saat memiliki kekayaan. Maka saat sempat berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki seorang anak wanita dan saya memiliki harta yang banyak. Bolehkah saya mewasiatkan seluruh harta saya?" Kata Nabi SAW, "Tidak boleh wahai Sa'ad." "Bolehkah saya mewasiatkan setengah harta saya?" Kata Nabi SAW, "Tidak boleh wahai Sa'ad." "Bolehkah saya mewasiatkan sepertiga dari harta saya?" Kata Nabi SAW, "Sepertiga dan sepertiga juga cukup banyak." Maksudnya diwasiatkan sini, kalau orang mau meninggal, seseorang dari kita mau meninggal, kemudian dia misalnya ingin menulis wasiat, dia bilang, "Seluruh harta saya untuk wakaf misalnya, atau untuk jihad," itu nggak boleh. Tidak boleh seluruhnya. Yang boleh diwasiatkan itu hanya sepertiga harta. Kan itu. Yang lainnya harus dibagi untuk ahli waris, gitu kan. Dibagi ahli waris, dipakai bayar utang. Jadi kalau wasiat, beda kalau antum masih hidup. Kalau antum masih hidup, kita masih hidup punya 1 miliar misalnya, lalu kita mau pakai semuanya untuk jihad, kita mau pakai untuk bangun lembaga-lembaga Islam, masjid, itu nggak ada masalah kalau masih hidup. Tapi kalau wasiat adalah sesuatu yang ditulis, yang dijalankan oleh ahli waris setelah meninggal. Karena ada hak jenazah, ya, ada 4 hak jenazah mutlak. Yang pertama harus segera dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Kata Nabi SAW, "Ikramul mayyit dafnu." Penghormatan terhadap jenazah harus segera, ya, dimakamkan. Kemudian yang kedua adalah dibayarkan utangnya. Yang ketiga dijalankan wasiatnya. Yang keempat dibagikan warisannya, gitu kan. Jadi di sini termasuk wasiat, apa yang dia tulis. Nah, wasiat terhadap harta tidak boleh lebih daripada sepertiga. Tidak boleh lebih daripada sepertiga, ya. Selebihnya masih harus dibagi kepada ahli waris. Nah, hadis ini keluar daripada perilaku Sa'ad, yang akhirnya Nabi SAW waktu itu merasa gembira sekali dengan Sa'ad. Bagaimana dia mau dengan semangat imannya mewasiatkan seluruh hartanya. Jadi ahli warisnya nggak ada yang dikasih sama dia. Istri anaknya dia nggak kasih. Untuk jalan Allah semua. Maka Nabi SAW pun mendoakan agar Sa'ad diberikan kesembuhan. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, "Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya." Maksudnya mudah-mudahan dia bisa ikut ke Madinah. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Sa'ad pada saat itu dan tidak
ya, tidak meninggal. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dia. Kemudian yang kedua adalah Nabi SAW berkata, "Ya Allah, selalulah ijabah doanya Sa'ad." Jadi salah satu yang menonjol dari Sa'ad ini, di kalangan sahabat dikenal orang yang mustajab doa. Bahkan para sahabat sangat takut kalau punya masalah dengan Sa'ad, karena apa saja dia bilang, "Ya Allah, lakukan ini," tiba-tiba langsung terjadi. Jadi doanya mustajab, tidak pernah doanya Sa'ad tidak diijabah oleh Allah. Dan ini sebagian ulama mengatakan karena keyakinan Sa'ad yang luar biasa kepada Allah, dan dia sudah masuk Islam dari dia masih muda sehingga amal solehnya cukup banyak. Di antaranya adalah kisah tentang Usama bin Qatada. Ini ada satu orang dari suku Abs ya, di Irak. Tentu ini saya tarik kisah yang ke depan. Saya coba susun kerangka fikirnya untuk ditangkap supaya sistematis saja ya. Ini kisah sebenarnya nanti setelah Sa'ad bebaskan negeri Persia, kemudian dia dinobatkan menjadi gubernur oleh Umar bin Khattab. Ada orang-orang dari suku Abs namanya, suku yang baru masuk Islam pada saat itu, gitu kan. Kemudian rupanya dia ada rasa jengkel dengan Sa'ad ini, karena Sa'ad ternyata yang menembus ya kan gitu wilayah tersebut, tapi dia sudah Muslim, gitu. Bernama Usama bin Qatada, ya. Dan orang ini diberikan julukan Abu Sa'dah. Jadi sempat suratnya sampai ke Umar bin Khattab, tapi tidak dijelaskan siapa, cuma mengatasnamakan seluruh masyarakat Irak. Umar bin Khattab pun akhirnya melihat surat tersebut. Umar ini cirinya radhiyallahu anhu, kalau terlihat ada satu pimpinannya yang dikeluhkan dan sudah banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan, maka yang paling pertama dia mencopot dulu orang itu, digantikan dengan orang yang dianggap tidak punya masalah, baru kemudian Umar bin Khattab menyelesaikan urusannya. Karena zaman dulu tidak ada komunikasi kayak kita, nggak ada pesawat bisa cepat datang. Zaman dulu tuh antara Irak dengan Madinah itu bisa jaraknya sampai 10 hari 2 minggu baru sampai, gitu kan. Itu cukup jauh. Maka Umar pun akhirnya mencopot Sa'ad radhiyallahu anhu, ditarik ke Madinah. Lalu keluhannya di situ adalah, sesungguhnya wahai Amir Mu'minin, Sa'ad ini tidak memperbaiki sholatnya. Sholatnya tidak benar nih, gitu kan. Maka Umar pun mengesal lalu berkata, "Wahai Sa'ad, apa benar kamu ini sholat nggak benar?" Kata Sa'ad, "Wahai Umar, engkau mengetahui benar siapa saya. Sama-sama kita masuk Islam di Mekah. Bahkan saya lebih dulu masuk Islam daripada kamu. Saya adalah orang yang mengikuti sholat Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW di 2 rakaat pertama sering membaca lebih panjang daripada 2 rakaat terakhir di Isya, di Duhur, di Asar. Begitu pula dengan 2 rakaat pertama Maghrib dan 1 rakaat terakhirnya. Itu yang awal-awal rakaat pertama, kemudian pasti lebih panjang daripada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Dan saya sudah mengamalkan itu. Semuanya seperti dengan Nabi SAW. Jadi tidak ada yang perlu diragukan." Maka kata Umar, "Kamu pasti benar wahai Abu Ishaq, nggak mungkin kamu salah." Lalu Umar pun mengutus orang-orang untuk mendatangi seluruh wilayah Irak. Waktu itu didatangin, tidak ada masjid kecuali dilewatin lalu ditanya tentang Sa'ad ini. Sampai akhirnya semua masjid menyebutkan tentang kebaikan Sa'ad. Sampai tiba di masjidnya Bani Abs ini, suku Abs tadi. Dan kebetulan ternyata ini orang adalah kepala sukunya yang bernama Usama bin Qatada ini. Maka pada saat itu bertanyalah utusan Umar, lalu dia mengatakan, "Sesungguhnya kalau kau tanya kepada kami," kata si Usama ini, "sesungguhnya kalau kau bertanya kami tentang Sa'ad, maka Sa'ad itu tidak adil, Sa'ad itu tidak baik, Sa'ad itu begini, Sa'ad itu begitu." Semua keburukan yang disampaikan sama dia. Maka dibawalah informasi tersebut ke Madinah kepada Umar. Di sebelahnya Umar ada Sa'ad radhiyallahu anhu majma'in. Maka waktu Sa'ad dengar, Sa'ad mengatakan, "Ya Allah, kalau seandainya hambamu ini dusta," hambamu yang di sana maksudnya si Usama bin Qatada, "dia dusta dan dia hanya sekedar mencari masalah serta akan mengganggu kedudukan muslimin, karena kalau diganti amirnya, pemimpinnya pasti akan kacau. Maka aku memohon kepadamu ya Allah agar engkau panjangkan umurnya dan engkau susahkan hidupnya dalam keadaan dia tua, serta masukkan dalam hidupnya segala macam fitnah." Maka beberapa tabi'in mengatakan bahwasanya kami menyaksikan orang itu yang sudah didoakan oleh Sa'ad sampai umurnya sudah sangat tua, mendekati 100 tahun, sampai-sampai saking tuanya keningnya itu sudah turun dan menutupi matanya, gitu. Belum meninggal juga. Dan orang itu dalam keadaan miskin, meminta-minta makanan di jalanan. Tadinya dia kepala suku,
Serta kerjanya setiap hari kalau ada perempuan lewat selalu digangguin sama dia dalam kondisi umur begitu, kena fitnah. Maka kami melihat doa Sa'ad kena kepada orang tersebut, dan orang itu sering kali mengucapkan kata-kata, saya telah kena doanya Sa'ad, saya telah kena doanya Sa'ad. Ini salah satu riwayat yang menjelaskan tentang doa dia yang mustajab. Pernah juga satu kali Sa'ad radhiyallahu anhu waktu sudah pindah ke Madinah dari Persia, kemudian Umar bin Khattab sempat tawarkan waktu itu, apakah kamu kembali jadi gubernur di Irak? Dia bilang tidak. Saya tidak akan pernah kembali ke wilayah yang sudah ada orang menyebarkan fitnah tentang saya. Saya lebih suka dengan Madinah. Walaupun tadi Persia ini semua takluk di tangan dia, sebagaimana kisahnya akan kita sampaikan nanti. Maka Umar pun menerima, baiklah, kamu silahkan di sini. Setelah itu sempat gubernur Madinah yang diangkat oleh Umar bin Khattab, ada seseorang yang bernama Marwan ibn Hakam. Marwan ibn Hakam ini gubernur Madinah sempat mengucapkan kata-kata begini, harta-harta yang kami bagikan untuk muslimin ini adalah harta kami pemiliknya. Ini punya saya dan saya bagikan. Saat itu dengar itu, saat merasa orang ini sudah merasa harta muslimin adalah hartanya dia. Tiba-tiba dia datangin istananya, ya tempat dia, seperti kita kalau sekarang mungkin kantor gubernurannya, didatang lalu Sa'ad mengatakan, wahai Marwan, apa kau mau saya berdoa untukmu? Karena sudah ditahu, kalau dia berdoa mustajab. Marwan tiba-tiba dalam riwayat ini dikatakan loncat dari singgasananya mengatakan, wahai Abu Ishaq, tolong jangan berdoa. Memang ini hartanya Allah, bukan harta kami. Gitu. Jadi itu contoh, karena orang-orang tahu, tersebar berita pada saat itu. Kisah yang lain, kisah dia dengan Umar bin Khattab. Umar pun khawatir dengan doanya Sa'ad. Jadi ada budaknya Sa'ad pernah jalan, kemudian ada angin yang kencang, tersingkap bajunya. Tidak sengaja, gitu kan. Waktu tersingkap bajunya ternyata nyantol di sebagian tubuhnya, sehingga orang ini tidak tahu kalau auratnya kelihatan. Umar bin Khattab pas lewat, Umar bin Khattab ini kalau lewat, di tangannya selalu ada tongkat. Ya. Jadi tongkat ini sering digunakan untuk mengingatkan orang kalau berbuat salah. Jadi Umar bin Khattab sering memukul, gitu kan, kalau mengingatkan. Seperti kalau habis Isya, beliau sering keliling bawa tongkat. Kalau ada orang kumpul-kumpul di jalan ditanya, kenapa kalian kumpul-kumpul? Kalau bukan karena takziah, bukan karena ada orang sakit yang sedang dijenguk, kumpul-kumpul iseng, dipukulin sama Umar, pulang semua. Disuruh, kalian mau di sini duduk nongkrong, buang-buang waktu, akhirnya sholat subuh dan sholat malam kalian terbengkalai, bubar. Jadi orang takut sama Umar pada malam. Umar bin Khattab juga kalau lihat kemungkaran langsung dihukum sama dia. Dilihatlah budak ini tersingkap. Lalu Umar bin Khattab mengambil, ada kayu kecil, dia pakai tongkatnya, karena dia tahu ini budak, diambil, dipukul. Kenapa kau tersungkap auratmu? Dia bilang, saya tidak tahu, gitu kan. Tapi Umar sempat mukul. Saat sempat lewat, gitu kan. Lalu saat tahu ini budaknya dia. Saat mengatakan, wahai Umar, jangan kau pukul dia. Umar rupanya dalam kondisi pas memukul budak ini, itu sempat saat menahannya dan saat pun dipukul oleh Umar. Gitu kan. Lalu saat mengatakan, baiklah, saat ke samping ngangkat tangan. Mau berdoa. Lalu Umar bin Khattab lari mengejar Saat, lalu memberikan tongkatnya mengatakan, hukumlah saya. Ini silakan kisosnya. Saya sudah pukul dia, pukul saya juga. Karena Umar pun khawatir ini kalau berdoa berbahaya nih. Mustajab doa. Jadi kasus-kasus seperti ini ada terjadi memang dalam kehidupan beliau. Bahwasanya beliau terkenal orang yang sangat mustajab doa, sehingga membuat orang-orang khawatir sekali kalau sampai punya masalah dengan Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau juga kelebihan yang selanjutnya ya. Ini manaqib yang selanjutnya, yang ke-6 adalah beliau menjadi penjaga Nabi Muhammad SAW. Ini disebutkan dalam riwayat seperti itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dan riwayat ini tentu kalau antum pegang bukunya di halaman 462, riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha, pada suatu malam Nabi SAW tidak bisa memejamkan mata, maka beliau pun bersabda, seandainya ada seorang laki-laki soleh dari sahabatku yang menjagaku malam ini. Aisyah pun berkata radhiyallahu anha, tiba-tiba kami mendengar suara senjata. Maksudnya senjata ini dimaksud, sebagian ahli hadis mengatakan adalah suara kuda, kemudian ada orang yang turun, kemudian dia menghenuskan pedangnya. Jadi ada suara keluarnya pedang dari sabuknya. Maka
Rasulullah di depan rumah Nabi SAW. Maka Nabi SAW berkata, siapa itu? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku ya Rasulullah, aku datang untuk menjagamu. Maka Rasulullah SAW pun tidur dengan tenang sampai kata Aisyah, aku mendengar dengkurannya. Ulama hadis menanggapi hadis ini mengatakan, waktu itu Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin menyebutkan fadilahnya Sa'ad. Tetapi fadilah ini dengan hikmah ilahiyah, dengan cara ilahi. Maka Nabi SAW dibuat gelisah pada saat itu untuk tidak bisa tidur. Maka beliau pun akhirnya berkata, coba seandainya ada orang saleh dari sahabatku. Berarti ada dua hal di sini. Nabi SAW memuji dia sebagai orang saleh dan memastikan dia adalah sahabat Nabi SAW, gitu kan? Yang menjagaku malam ini. Dan tidak tahu kenapa Sa'ad radhiyallahu anhu bertepatan juga lewat di situ dan sempat mendengarkan kalimat tersebut. Maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, saya akan menjaga anda. Maka Nabi SAW pun merasa tenang dengan Sa'ad karena memang kekuatan fisik yang dimiliki dan juga keterampilan perangnya, dan juga ya Nabi SAW merasa aman, dia tidak akan mengganggu keluarga dan seterusnya. Seperti itulah gambarannya. Maka akhirnya Nabi SAW tertidur. Ini termasuk juga ya fadilah yang dimiliki oleh Sa'ad radhiyallahu anhu. Kalau tadi hadis tentang Nabi SAW mendoakan Sa'ad agar diijabah doanya dan akhirnya Allah kabulkan, itu hadis sahih riwayat Tirmidzi dan Hakim, dan itu bisa dilihat di halaman 463 kalau yang mengikuti bukunya ya. Kemudian yang ketujuh, beliau menghadiri semua peperangan Nabi SAW. Tidak tertinggal satupun peperangan kecuali beliau hadiri. Dan beliau punya kiprah di beberapa peperangan, seperti misalnya di perang Badar. Waktu ditanya di dalam sebuah riwayat ini disebutkan oleh Haythami dan Tabarani juga menyebutkan dengan sanad hasan, bahwasanya Sa'ad radhiyallahu anhu pernah ditanya, kapankah mulai doa anda mustajab? Kapan buktinya kalau doa anda mulai diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini disebutkan dari Amir bin Syu'bi, ya berkata Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya, kapan engkau mendapatkan doa yang terkabulkan? Kapan mulai teraplikasi doa Nabi untuk anda itu? Dia menjawab, pada perang Badar. Pada saat itu aku melepaskan anak panah dari busurku di depan Nabi SAW ke arah musuh. Kemudian aku sambil berdoa, sambil melepaskan busur panah tersebut, ya Allah, goncangkanlah kaki-kaki mereka, musuh-musuh itu. Buatlah hati mereka ketakutan dan lakukanlah terhadap mereka, ya, artinya kalahkanlah mereka, binasakanlah mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad. Maka pada saat itu pun pasukan muslimin mengalami kemenangan. Kemudian di perang Uhud, pada saat Nabi SAW sedang terdesak, sangat terdesak pada saat itu, dan sudah kita sebutkan bagaimana perannya Talha, Abdurrahman ibn Auf, gitu kan, sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang membela Nabi SAW pada saat Nabi sedang sendiri, dan segelintir sahabat saja setelah 43 dari pemanah yang turun dari medan perang, dari gunung pemanah, bukit pemanah, sebelum instruksi Nabi SAW datang. Maka salah satu sahabat dari Talha, ya, dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdurrahman bin Auf, yang ada bersama Nabi SAW adalah Sa'ad. Dan Sa'ad ini terkenal sekali ahli panah, ya, ahli panah. Dan ini juga satu hal yang harus kita tahu ya, karena Nabi SAW selalu menyebutkan masalah itu. Ajarkan anak kalian memanah, melempar tombak, menunggangi kuda, dan berenang. Semestinya 4 hal ini menjadi olahraga yang rutin diketahui oleh kaum muslimin. Dan subhanallah sampai sekarang memanah ini walaupun dengan ada senjata-senjata yang teknologi canggih sekarang, tetap memanah itu adalah hal yang selalu digunakan dalam peperangan, tidak pernah ketinggalan gitu ya. Jadi tidak ada kata telat untuk itu. Sa'ad radhiyallahu anhu terkenal sekali dengan panahannya, terkenal sekali dengan, dan panah, kalau dia memanah tidak pernah meleset ya. Tentu panah ini butuh kejelian ya, butuh kekuatan otot tangan ya, ini butuh konsentrasi, memang luar biasa. Maka saat ini ya, pada saat Nabi SAW terdesak, seluruh muslimin sudah terdesak, tinggal cuma beberapa orang yang bersama Nabi SAW. Nabi pun sedikit sendiri, pundak kanannya sudah kena hantaman pedang dari orang kafir, yang beliau mengatakan aku merasakan sakitnya sampai sebulan. Kening beliau sempat berdarah, gigi beliau sempat pecah gitu kan. Dan beliau sempat dibantu oleh Talha bin Ubaidillah yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, itu digendong, disokong Nabi SAW sampai naik ke atas bukit. Nah pada saat lagi terdesak, maka ada dua perilaku, ada dua kejadian sampai akhirnya orang kafir Quraisy tidak berani menyerang Nabi SAW. Padahal waktu itu sudah terdesak.
Nabi dengan sekitar 10 orang sahabat saja, nggak lebih dari 10 orang, gitu kan. Ini pasukan Khalid bin Walid yang 200 personel kuda. Ini kalau orang pakai kuda sekarang mungkin seperti orang menggunakan tank zaman dulu, ya zaman sekarang. Karena memang dari kepala kuda sampai kaki kuda digunakan besi. Orang yang di atasnya juga begitu, dari kepalanya sampai kakinya semua menggunakan besi. Jadi kalau cuma sekedar ditebas-tebas biasa itu nggak mempan, gitu. Memang harus mencari titik kelemahan dia baru bisa dibunuh, gitu kan. Maka 200 pasukan ini sama dengan 200 tank mendekati Nabi SAW. Kemudian ada juga pasukan-pasukan kafir Quraisy yang 2000 lebih, itu kan 2700-an pada saat itu mendekati Nabi SAW. Jadi terdesak sekali. Hamzah sudah terbunuh, beberapa tokoh-tokoh muslim banyak yang terbunuh, ada juga yang sudah meninggalkan wilayah kancah peperangan. Ini pada saat itu sangat terdesak. Jadi ini sudah akan menyerang. Sekian ribu orang akan menyerang Nabi SAW. Maka pada saat itu ada dua hal yang membuat pasukan Quraisy tidak jadi menyerang Nabi. Yang pertama perilaku Sa'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad radhiyallahu anhu ini pemanah, ahli pemanah. Kata Nabi SAW, wahai Sa'ad, ambillah dan lepaskan anak panahmu. Waktu itu kebetulan yang menyerang pertama 200 orang pasukan Khalid bin Walid. Dan seperti saya sebutkan tadi, ikhwan dan akhwat sekalian, orang yang pakai kuda, menunggangi kuda zaman dulu itu susah sekali untuk dibunuh. Karena panah pun yang dipanahin ke mereka, kalau dia pakai baju besi yang tebal itu nggak mempan, gitu kan. Harus titik yang memang tidak ada besi di situ, harus jeli sekali. Maka Sa'ad mengatakan, aku pun akhirnya mendengarkan Nabi SAW mengatakan, wahai Sa'ad, panahlah. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, ya Sa'ad irmi fidaka ummi abi wa ummi. Wahai Sa'ad, aku menjadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan, maka lemparlah. Ini biasanya orang Arab gunakan kata-kata ini kalau menghormati seseorang. Gitu kan? Artinya, posisimu setelah ayah dan ibuku adalah orang yang aku hormatin. Seperti itulah. Nah, ayah dan ibuku jadi tebusannya. Maka kata Sa'ad, saya jadi semangat memanah, karena pada saat itu tidak pernah Nabi SAW menggabungkan ibu dan ayahnya, gitu kan, kepada seseorang kecuali saya. Maka Sa'ad pun mengatakan, saya mulai memanah. Dan setiap kali saya lepaskan panah, saat ini punya kelebihan. Jadi ada orang yang bisa memanah dengan satu anak panah. Itu pun kadang-kadang masih meleset. Ada orang yang mahir mungkin satu panah bisa tepat. Ada orang yang bisa memanah dengan 2 anak panah, ada yang sampai 3 anak panah. Jadi satu kali narik itu 3 anak panah, dengan 3 sasaran yang berbeda. Gitu kan? Itu yang terjadi yang disebutkan dalam sejarah-sejarah kita. Saat ini termasuk orang yang bisa melepaskan 3 anak panah dengan 3 sasaran yang berbeda, gitu kan? Dalam satu kali menarik, ini satu hal yang unik, gitu kan? Maka Sa'ad pun mengatakan, saya mulai menarik 3 anak panah, kemudian saya lepaskan. Begitu saya lepaskan, mengarah kepada 3 orang dari pasukan Khalid bin Walid, 3-3-nya mati. Padahal ini besi badannya, jadi ada yang tembus kena matanya, ada yang tembus ke titik-titik yang tidak ada besi, pokoknya 3 orang mati. Lalu kata Nabi SAW, lempar lagi wahai Sa'ad. Waktu 3 orang ini mati, pasukan yang 200 mulai tiba-tiba berhenti, memperpelan lambat jalan mereka. Saat melepaskan lagi 3 anak panah, mati lagi 3 orang. Ya. Sampai 9 anak panah, 9 orang mati, dan matinya itu mati seketika ya. Biasanya anak panah itu juga kalau sampai pun tembus baju besi, di antara besi-besi yang tebal ada mungkin jaringan di situ, kemudian dia tembus, itu pun dia masih bisa narik, mungkin kalau cuma sekedar kena sedikit. Ini enggak, memang mati, jatuh mati dari kuda. Dan mereka pasukan kuda tahu, kalau sampai tembus seperti ini luar biasa, ahli panah gitu kan. Saat mengatakan, saking besarnya berkah Allah dari perintah Nabi SAW, sampai saya sempat diberikan oleh Nabi anak-anak panah, dan ada anak panah yang tidak ada ujungnya. Jadi ujungnya itu tidak ada, jadi tidak runcing, ya, tidak runcing kalau kita sekarang. Dia bilang, saya lepaskan membunuh orang kafir. Mati orang kafir yang kena, gitu kan. Ini satu hal yang luar biasa gitu. Akhirnya 200 orang tadi itu terbunuh kurang lebih 10 atau 15 orang dari panahnya. Saat berhenti nggak jadi nyerang, gitu kan. Ini berbahaya nih, maju bisa habis pasukan, gitu kan. Karena panahnya berat, gitu kan. Maka berhenti yang 200 ini. Sisanya yang 2000 lebih nih. Yang 2000 lebih ini masih ada. Mereka tidak tahu kejadian 200 pasukan ini ada yang terbunuh. Karena mereka dari belakang datang. Ada satu di situ tokoh Quraisy, ya. Kalau saya tidak salah namanya Jubair. Ya. Saya lupa namanya, ini Jubair bin Mut'im kalau nggak salah. Tapi yang jelas ada satu tokoh Quraisy yang meninggal, dan dialah yang keluar hadis Nabi SAW yang berbunyi, sungguh murkahnya Allah memuncak pada seseorang yang dibunuh oleh nabinya. Jadi Nabi SAW ini bisa dikatakan tidak pernah membunuh, gitu kan.
memang Allah SWT tidak mengizinkan, karena kalaupun dia membunuh, berarti seseorang itu sudah luar biasa kesalahannya. Waktu itu kebetulan orang ini sering berkata kepada Nabi SAW di Mekah, wahai Muhammad, kau lihat nggak kuda saya ini, ada kudanya, memang dia ahli perang. Kata Nabi SAW, iya. Kata dia, saya akan membunuhmu dengan kuda ini, hai Muhammad. Kata Nabi SAW, tapi insya Allah saya akan membunuh kau di kudamu. Nah terjadi itu di perang Uhud. Ini kejadian kedua yang akhirnya membuat orang-orang Quraisy tidak jadi menyerang Nabi SAW. Maka Nabi SAW melihat pasukan 2000 ini akan maju, dan yang memotivasi dia si fulan ini, Nabi SAW mengatakan kepada Ali, berikan kepada saya ya tombakmu. Diberikanlah tombak. Lalu Ali radhiyallahu anhu menyebutkan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW pun mundur mengambil beberapa langkah ke belakang, kemudian melepaskan anak tombak tersebut yang membuat kami semua terpental karena kuatnya lemparan Nabi SAW. Jadi Ali bin Abi Thalib dan sahabat Nabi di sebelah Nabi itu terlempar, gitu kan? Melempar dan menuju ke orang tersebut. Dan orang itu dari kepala sampai kakinya semuanya besi. Dan subhanallah ada celah itu di leher dia. Di sebelah leher kiri kanannya yang dia taruh masukkan topi besinya, itu antara itu dengan baju perangnya itu ada jeda yang diikat, yang diisi, yang ditaruh dengan semacam karet ya, semacam kain itu di situ. Maka tombak Nabi SAW sempat lewat dan merobek dan memberikan luka di situ, ya di luka itu. Maka orang ini pun ketakutan, nyusur darah dan dia jatuh dari kudanya. Dia mengatakan Muhammad sudah membunuh saya. Teman-temannya datang mengatakan kau tidak apa-apa, cuma luka sedikit di leher kamu. Maka dia bilang tidak, kalau Muhammad datang sekarang meniup saya sudah mati, gitu kan. Ya saking takutnya dengan Nabi SAW. Ini tentu antum bisa kembali ke sirah, sudah saya jelaskan di YouTube juga sudah ada. Tapi yang jelas waktu itu dia pulang ke Mekah dan ternyata lukanya memang membengkak dan dia mati gara-gara perbuatan tersebut. Karena perilaku tadi lemparan tombak Nabi SAW membuat musuh orang-orang Quraisy tidak jadi untuk maju. Dan ini termasuk kiprah tadi yang saya sebutkan Sa'ad radhiyallahu anhu, di mana beliau sempat melempar dan menahan orang-orang Quraisy. Pernah juga dalam satu kejadian di perang yang sama, di dalam riwayat yang lain disebutkan, ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Fadhailus Sahabah, saat berkata, ada seorang musyrik yang memporak-porandakan pasukan kaum muslimin. Maka Nabi SAW bersabda kepadaku, lemparkan anak panahmu wahai Sa'ad, ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Lalu aku mengambil sebuah anak panah yang tidak mempunyai ujung yang tajam, tidak ada mata anak panahnya. Jadi zaman dulu tuh biasanya ditaruh diruncingkan ujungnya. Ini tidak ada sama sekali, tidak ada runcingnya. Maka aku melepaskannya karena perintah Nabi SAW dan sempat mengenai kening laki-laki itu, lalu dia terjatuh. Ya. Pada saat dia terjatuh, ada sesuatu yang terjadi yang unik dan terbuka auratnya. Keningnya yang kena, gitu kan? Dia mati, jatuh, auratnya bajunya terbuka, gitu. Maka pada saat terbuka auratnya, Nabi SAW tertawa sampai gigi geraham beliau terlihat. Artinya ini sesuatu yang unik terjadi di kancah peperangan, karena tiba-tiba terjadi begitu, maka Nabi SAW tersenyum dan tertawa. Dan ini peran Sa'ad radhiyallahu anhu di perang Uhud. Juga Sa'ad radhiyallahu anhu melihat malaikat di perang Uhud. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Bukhari dalam Kitabul Maghazi dan Imam Muslim juga dalam Kitabul Fadhail, bahwasanya Sa'ad berkata, aku melihat Rasulullah SAW di perang Uhud bersama dua orang laki-laki yang berperang membela beliau. Keduanya memakai baju putih, aku tidak melihat keduanya sebelum dan sesudahnya. Maka Al-Hafidh rahimahullah, Ibnu Hajar mengatakan, keduanya adalah Jibril dan Mikail sebagaimana dinukil oleh sebagian sahabat-sahabat yang lain.